Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari tim Kojor dengan produk kami bernama Ekan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai produk kami dalam rangka mengikuti Hackathon Maritim 2021. Yang pertama latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama, sebetulnya nelayan itu seharusnya menjual ikan hasil tangkapannya itu pada TPI. Akan tetapi, nelayan seringkali bertemu dengan tengkulak yang selalu menunggu kepulangan nelayan, sehingga nelayan tidak memiliki pilihan lain dan harus menjual ikannya kepada tengkulak. Tengkulak ini tentunya merugikan nelayan karena tengkulak menjual harga ikan dengan harga yang miring sehingga tentunya bisa merugikan nelayan. Selain itu juga, tengkulak terkadang memberikan hutang dengan bunga yang cukup tinggi sehingga berpotensi merugikan nelayan karena nelayan terpaksa menjual ikannya kepada tengkulak dengan harga yang sangat murah untuk membayar hutangnya tersebut. Akan tetapi saat ini penyimpanan ikan tidak efisien karena seperti yang sudah kami sebutkan tadi bahwa ada tengkulak yang mengakibatkan nelayan terpaksa menjual ikannya di tengkulak sehingga TPI menjadi terbengkalai juga, menjadi tidak terpakai. Dan hal-hal ini juga menyebabkan pembangunan TPI baru menjadi lebih sulit karena TPI yang ada saja sudah kurang efisien dalam pemakaiannya. Oleh karena itu, kami muncul dengan solusi yaitu digitalisasi TPI. Konsep utamanya adalah penjualan ikan dilakukan langsung secara daring, secara online, sehingga nelayan tidak perlu lagi datang ke TPI untuk menjual ikannya dan nelayan bisa langsung menjual ikannya secara langsung pada saat melaut. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, di laut itu cukup sulit untuk mendapatkan koneksi internet. Oleh karena itu, kami memunculkan suatu ide, yaitu Ekan. Ekan ini sendiri adalah suatu sistem di mana nelayan bisa menjual ikannya melalui SMS. Kemudian, ikan yang dijual itu akan masuk kepada platform kami, dan calon pembeli bisa melihat-lihat ikan yang ada di website yang telah dijual oleh nelayan. Kemudian pembeli bisa melakukan pembelian ikan pada website kami. Kemudian nelayan bisa mendapatkan notifikasi berupa SMS pada saat melaut ketika ikannya sudah terbeli. Oleh karena itu, hal ini akan membuat nelayan menjadi merasa lebih tenang karena ikan yang dia sudah tangkap sudah ada pembelinya. Hal yang menjadi penting di sini adalah fitur SMS ini karena memang hal ini memungkinkan nelayan untuk langsung menjual ikannya dari laut tanpa membutuhkan koneksi internet. Ini adalah arsitektur solusinya. Jadi nelayan menggunakan aplikasi mobile akan mengirimkan SMS. Jadi nelayan mengisi form terlebih dahulu pada aplikasi mobile, kemudian dikirimkan melalui SMS yang akan masuk pada sistem kami. Kemudian kami akan memasukkan ikan yang dijual nelayan itu pada website. Kemudian pembeli bisa membeli ikannya melalui website dan ketika sudah terbeli ikannya, nelayan akan mendapatkan notifikasi berupa SMS. Manfaat. Yang pertama adalah tentunya dengan sistem seperti ini tidak ada lagi tempat bagi tengkulak untuk mengambil keuntungan, sehingga nelayan juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Selain itu, nelayan juga bisa mendapatkan pembeli yang lebih cepat karena nelayan bisa langsung melakukan penjualan ikan melalui SMS dan saat itu juga pembeli juga dapat membeli ikannya. Nanti ikan akan diberikan ketika nelayan sudah berlabuh. Hal ini juga bisa membuat penggunaan TPI menjadi lebih efisien karena yang awalnya TPI itu bisa overload karena bebannya terlalu banyak, di sini bisa dibagi dengan penjualan pada aplikasi kami sehingga beban TPI menjadi lebih berkurang dan penggunaan TPI menjadi lebih efisien. Berikut ini adalah demo dari aplikasi kami. Halo Bapak Ibu Dewan Juri, berikut kami akan mendemokan produk kami yang bernama Ikan. Jadi produk kami terdiri dari dua bagian, yaitu adalah aplikasi mobile dan aplikasi web. Aplikasi web ditujukan untuk pembeli
dan aplikasi mobile ditujukan untuk nelayan sebagai penjual. Berikut adalah tampilan homepage dari aplikasi kami. Jadi pembeli bisa login, kita menggunakan kredensial dari Kojor. Setelah login, nomornya sudah ada. Pembeli dapat melihat kategori ikan apa aja yang ingin dibeli. Ada ikan salmon, ikan kerapu, dan ikan tuna, dan ikan tongkol. Seperti contoh, kita akan ingin membeli ikan salmon. Di sini dapat dilihat adalah list tawaran ikan yang dapat kita beli. Ada nama kota, ada nama penjual, ada bintang. Bintang menunjukkan seberapa bagus performa dari penjual atau yang disebut nelayan juga. Nelayan dapat memasukkan data-data ini melalui aplikasi mobile. Berikut kami akan mendemokan aplikasi mobile-nya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke aplikasi mobile sebagai nelayan. Jadi aplikasi mobile seperti telah dijelaskan sebelumnya digunakan untuk mendaftarkan ikan hasil tangkapannya ke market. Jadi kita akan coba, ini adalah tampilan dari halaman login. Kita juga kalau misalkan belum mempunyai account, kita juga bisa go to register ini untuk melakukan pendaftaran. Tapi kalau sekarang kita akan untuk demo ini akan menggunakan account yang sudah ada. Jadi untuk contoh kita sudah menyiapkan 678 dan passwordnya adalah 123. Nah, jadi ini adalah tampilan dari halaman mobile. Jadi karena aplikasi ini dirancang untuk mendaftarkan ikan, jadi halaman pertama langsung masuk ke form. Jadi form ini harus diisi oleh nelayan ketika ingin mendaftarkan ikannya. Misalkan kita akan daftarkan ikan baru, misalkan harganya kita pasang 15.000 per kilo. Lalu misalkan berat totalnya 70 kilo. Jenis ikannya seperti tadi yang telah dijelaskan ada 4. Kita pilih tuna. Lalu kita akan submit. Nah, aplikasi kami menggunakan SMS alih-alih menggunakan internet karena asumsi yang kita gunakan internet jarang jangkauan di lautnya cukup rendah ya. Jadi sedangkan SMS kita bisa melakukan SMS di tengah laut. Jadi kita akan menggunakan SMS, kita mengirim SMS yang sudah dibentuk secara otomatis oleh aplikasi. Lalu kan dikembalikan, setelah SMS terkirim akan kembali ke aplikasinya. Demikian cara untuk mendaftarkan ikan. Nah, kita tadi dapat melihat ikan telah telah dimasukkan oleh Pak Supardi dalam aplikasi kita, dalam aplikasi ikan. Nah, sebagai pembeli kita dapat membeli ikan tersebut dengan klik membeli. Nah, di sini dapat dilihat ada jenis ikannya apa, penjualnya siapa, lokasinya di mana, dan kita dapat mengatur jumlah yang ingin kita beli. Misalnya kita ingin membelikan 10 kilo, ada harganya, ini dari harga per kilogram dikali jumlah ikan yang kita beli, dan kita dapat membeli. Dan orderan kita telah sampai ke Pak Supardi dan dapat kita terima ikannya. Oke, kembali ke mobile ya. Jadi ini adalah tampilan yang tadi Bapak Supardi selaku nelayan. Nah, ini adalah profil dari Pak Supardi. Jadi di situ tertulis biodata singkat seperti namanya Supardi, lokasinya Bitung, nomor HP-nya sekian. Jadi ini adalah history ordernya. Jadi seperti bisa dilihat di history transaksi terakhir itu adalah pembelian yang baru saja tadi dilakukan. Jadi ada ikan tuna sebesar 10 kilo dengan harga 150.000. Untuk membantu mempermudah visualisasi data, kita juga menyediakan grafik singkat untuk melihat performa penjualan ikan oleh Bapak Supardi. Lalu kenapa tadi diberikan titel Ratu Pantai Selatan? Itu karena total pendapatannya setelah melebihi dari angka yang sudah kita tetapkan. Karena dia sudah melewati angka 3 juta rupiah, maka berhak mendapatkan titel Ratu Pantai Selatan. Itu. Sekian dari kami. Terima kasih.